Bapak dosen pengampu mata kuliah Ekologi Perairan. Hormat Bapak Andi Arham Adjo, Eskel MSI. Di sini kami akan mengedukasi hutan mangrove yang ada di wisata Rewataa. Seperti apa dia? Mari kita lihat. Di sini kita mengamati salah satu jenis pohon mangrove, yaitu Rhizophora apiculata. Pohon mangrove ini dapat tumbuh di tanah berlumpur halus dan tergenang saat pasang normal. Rhizophora apiculata juga sangat mudah tumbuh di daerah pasang surut dengan masukan air tawar yang sangat kuat dan permanen. Berikut adalah ciri-ciri pohon jenis ini. Di sini kami melanjutkan perjalanan ke dalam hutan mangrove yang ada di Pambuang, yaitu wisata hutan mangrove Rewataa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pohon mangrove Apicenia. Apicenia di Indonesia dikenal dengan nama api-api, di mana dicirikan dengan parakarang yang berbentuk pensil menonjol dari permukaan air yang berfungsi sebagai akar nafas. Akar nafas yang dimiliki oleh mangrove jenis ini merupakan akar yang berbentuk seperti pensil atau kerucut yang menonjol ke atas. Akar nafas terbentuk dari perluasan akar yang tumbuh secara horizontal. Apicenia marina adalah jenis mangrove yang dapat tinggal pada lingkungan dengan minim cahaya dan suhu. Kemampuan itu didorong dengan bentuk adaptasi tumbuhan mangrove secara fisiologi, morfologi, serta anatomi. Dan umumnya masyarakat di Indonesia lebih mengenal tanaman ini dengan sebutan api-api putih. Ciri-ciri Apicenia marina yaitu bentuk akar serupa seperti paku panjang dengan bentuk rapat yang naik ke atas permukaan lumpur dengan pangkal batang yang berada di kelilingnya. Kemudian yang kedua itu memiliki daun berwarna putih dan memiliki kelenjar garam di bagian bawah permukaan daun. Bagian atas daun berwarna hijau mengkilat. Kemudian yang ketiga bentuk buah bulir layaknya buah mangga dengan bagian ujung pada buah panjang serta tumpul dengan ukuran sekitar 1 cm. Kemudian habitat dan persebaran Apicenia marina. Sebagai salah satu spesies dari hutan mangrove, pohon ini memiliki habitat di sekitar laut ataupun pesisir pantai. Selain itu, api-api putih dapat ditemukan juga pada rawa dengan air tawar, pesisir pantai yang berlumpur atau daerah mangrove, serta pada daerah dengan kandungan garam tinggi. Berdasarkan penelitian diperkirakan terdapat 8 jenis spesies yang tersebar pada sekitar kawasan perairan daerah tropis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pohon mangrove Rhizophora mucronata, merupakan tanaman bakau dari genus Rhizophora dan famili Rhizophoraceae. Tanaman ini dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian 27-30 meter. Buah yang dihasilkan berwarna hijau dengan lentisel banyak dan menyebar. Pada umumnya tumbuh dalam kelompok dekat atau pada pematang sungai pasang surut dan di muara sungai. Jarang sekali tumbuh pada daerah yang jauh dari pasang surut. Pertumbuhan optimal terjadi pada area yang tergantung dalam serta pada tanah yang kaya akan humus. Merupakan salah satu jenis tumbuhan mangrove yang paling penting dan paling tersebar luas. Pembungaan terjadi sepanjang tahun. Anakan seringkali dimakan oleh kepiting sehingga menghambat pertumbuhan mereka. Sedangkan bagian mangrove yang digunakan sebagai obat yaitu akar, kulit, batang, daun, dan buah propagul. Buah yang masih muda, seperti halnya obat tradisional, maka obat yang bahan utamanya berasal dari mangrove ini adalah alami dan tidak mengandung efek samping. Baik, saya akan menjelaskan tentang mangrove perepat atau pidada putih. Adalah sejenis pohon penyusun hutan bakau. Pohon berbatang besar ini sering didapati di bagian hutan yang dasarnya berbatu karang atau berpasir, langsung berhadapan dengan laut terbuka. Nama perepat juga sering dipakai untuk pohon pantai lain yang agak serupa yang dikenal sebagai pidada. Tingkatan takson spesies klasifikasi lebih tinggi. Pidada famili Lipstraceae
kelas Magnolipsida, ordo Myrtales, spesies S. alba. Kita mendapat beberapa biota laut atau makhluk hidup yang hidup di bawah akar pohon mangrove tersebut, seperti kepiting bakau dan bintang laut. Pohon mangrove yang kami amati ini adalah mangrove jenis Rhizophora stylosa, merupakan jenis mangrove yang cocok dan dapat tumbuh berkembang dengan baik di perairan Taman Nasional Kepulauan Seribu di bagian timur Pulau Pramuka. Ekosistem hutan mangrove merupakan tempat tinggal khas oleh organisme laut yang kebanyakan didominasi oleh moluska dan krustasea. Ya, itulah tadi hasil pengamatan dan edukasi kami tentang wisata hutan mangrove yang ada di Rewataa. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.